Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Kak Em dipimpin untuk berdoa. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada semangat semua ya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran SKI. Berarti ini kelompok 2 ya? Kemarin kelompok 1 yang masuk. Selanjutnya kita absen dulu. Dari 12 orang ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran sekarang, kita review dulu tentang materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam. Iya, ada yang masih ingat kerajaan Islam pertama? Kerajaan apa? Coba, ya. Kerajaan apa? Samudra Pasai. Itu kerajaan pertama di Indonesia. Samudra Pasai pendirinya atau rajanya itu siapa? Ada yang ingat? Sultan? Iya. Ya, sekarang sudah dibuka bukunya? Dan sekarang kita bahas tentang perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, kalian tahu apa itu pesantren? Tahu ya? Kan kalian juga anak santri, otomatis tinggalnya di pesantren. Ini lihat, ini contoh-contoh pesantren. Ada santrinya, ada pondok. Ini pesantren sebagian di Indonesia. Nah, ini ada pondok pesantren Anihayah. Ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pesantren? Pesantren adalah, silahkan dibaca. Ya, silahkan di buku ada tentang pengertian pesantren. Silahkan dibaca apa pengertiannya. Pesantren adalah diperhatikan di sini, dalam sebuah pesantren terdapat komponen-komponen yang menjadi ciri khasnya. Ada yang tahu apa saja ciri khas dari pesantren itu? Yang pertama, kalau di pesantren berarti ada seorang kiai. Ya, kalau ada kiai berarti ada juga santri. Itu untuk orang-orangnya. Kemudian untuk tempat beribadahnya ada bangunan masjid. Untuk tempat tinggalnya ada bangunan asrama atau pondok. Selain itu ada satu lagi yang tidak boleh terlewatkan. Ada yang dipelajari. Kalau yang dipelajari di pesantren itu dinamakan kitab-kitab klasik Islam atau disebut juga dengan kitab kuning. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya. Sejarah dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Dulu sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, di kita sudah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, menurut sebagian sejarawan Indonesia, bahwa pesantren itu adalah hasil dari upaya asimilasi tradisi pendidikan Islam dengan Hindu Buddha yang dilakukan oleh para wali. Tuh. Sekarang siapa yang pertama kali mendirikan pesantren? Ada yang tahu? Silahkan dilihat di buku halaman 53. Ya. Bisa dilihat halaman 53. Di situ disebutkan cikal bakal lahirnya pondok pesantren di Indonesia diduga ketika Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, daerah Jawa Timur. Itu cikal bakalnya ya, memang belum menjadi sebuah pondok pesantren, tapi itu adalah tempat untuk mengkaji ilmu, tempat untuk membina para dai supaya bisa membantu untuk menyiarkan agama Islam. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pesantren yang menjadi pusat pendidikan dakwah itu sedikit meredup. Alasannya salah satunya karena para kiai dan santri itu ditangkap oleh penjajah. Alasannya kenapa ditangkap? Karena para kiai itu yang mendorong semangat rakyat untuk melawan penjajah, jadi dianggap berbahaya. Sehingga kemudian para kiai dan santri tersebut ditangkap kemudian diasingkan. Nah, ada ini di sini diasingkan karena dianggap sebagai sumber kerusuhan. Babak baru dalam perkembangan pondok pesantren di Indonesia ditandai dengan lahirnya pondok pesantren Tegal Sari yang berada di Ponorogo, daerah Jawa Timur.
dari pesantren itu lahir tokoh-tokoh terkenal. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pahlawan nasional. Kalian tahu kan Pangeran Diponegoro? Ya, ada lagi yaitu HOS Cokro Aminoto yang beliau juga adalah tokoh pergerakan nasional. Pada pertengahan abad ke-19 muncul seorang ulama besar yang sangat karismatik, yang sangat dihormati oleh ulama-ulama dan kiai seluruh Indonesia, yaitu panggilannya adalah Syekh Holil, atau nama lengkapnya Syekhuna siapa nama lengkapnya? Syekhuna Holil. Beliau juga mempunyai pesantren yang melahirkan orang-orang besar, yang kemudian santri-santrinya tersebut juga membuat pondok pesantren yang sama termasyhurnya. Di antaranya ya, alumni dari pesantren tersebut itu bisa dilihat di halaman 54. Murid-murid Syekh Holil di antaranya, murid-murid yang terkenalnya ya, di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Abdul Wahab Jasbullah sama Kiai Haji Bisri Mansuri. Ketiga orang kiai tersebut, nah pada tanggal 31 Januari tahun 1926 menginisiasi pendirian sebuah yayasan, yaitu Nahdlatul Ulama, ya. Pada tahu semua kan ya Nahdlatul Ulama. Itu salah satunya. Kemudian hampir seluruh murid-murid Syekh Holil juga mendirikan pesantren dan menjadi pelopor perkembangan dan kebangkitan pesantren. Ya, lihat berikutnya. Saat ini karena perkembangan zaman, kalau dulu pesantren itu hanya ada pesantren salafiyah yang mempelajari kitab-kitab Islam klasik saja. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren dibagi menjadi 3 tipe. Bisa dilihat di situ. Yang pertama ada pesantren tradisional, ya, salafiyah ya. Yang kedua ada pesantren modern atau halaf. Yang ketiga ada kombinasi, artinya pesantren modern dan tradisional atau salaf dan halaf. Contohnya seperti di kita, ada salafnya, ada modernnya juga, ada sekolahnya bahkan di dalam ya. Jadi kita termasuk pesantren modern. Ya makanya ayo kita mondok itu keren. Iya, bangga jadi anak santri. Oke. Sampai situ dulu pelajarannya. Selanjutnya bagi kelompok untuk berdiskusi, berarti satu kelompoknya ada 4 orang. Ini ada 3 pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, nanti untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Itu yang belakang 3 orang, kelompok 3 ya. Pertanyaannya untuk kelompok 1, silakan sambil ditulis. Ya. Pertanyaannya, udah siap nulis? Ya. Ya. Menurut kalian, seberapa pentingkah keberadaan pesantren saat ini? Itu kelompok 1. Menurut kalian, seberapa pentingkah keberadaan pesantren saat ini? Sekarang pertanyaan untuk kelompok 2. Saat ini, status kalian selain sebagai siswa MTS juga adalah sebagai seorang santri. Nah, kira-kira apa perubahan positif yang kamu rasakan setelah menjadi seorang santri? Ditulis ya nanti ya, setelah dirembukan nanti ditulis. Kemudian untuk kelompok 3 itu tidak ada soal, hanya tugasnya kalian buat peta konsep tentang sejarah perkembangan Islam. Tahu ya cara bikinnya ya? Oke, sekarang silakan dimulai diskusinya, boleh sambil digabung.
Yang mau presentasi siapa? Devta ya, ayo. Dibacakan sambil berdiri biar kedengeran sama temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 2. Saat ini selain menjadi siswa MTS, kalian juga adalah seorang santri. Apa perubahan positif yang Anda rasakan setelah menjadi seorang santri? Ini yang telah didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu jawabannya, alhamdulillah saya bisa lebih fokus dalam mempelajari hal-hal keagamaan, sudah bisa beribadah dan membaca Al-Quran lebih baik dan sebelumnya. Oke, cukup jawabannya segitu aja. Oke, bagus, tepuk tangannya dong. Ya. Ya, silakan duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari guru. Menurut kalian seberapa pentingkah pesantren saat ini? Menurut kami sangat penting karena dengan adanya pesantren bisa membantu orang tua yang ingin mendapatkan pendidikan agama yang bagus untuk anak-anaknya. Saat kita belajar di pesantren, insya Allah akan terhindar dari pergaulan yang tidak benar. Misalnya ikut-ikutan tawuran, merokok, bolos sekolah. Segitu saja dari saya kelompok 1. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, untuk kelompok 3, ini hasilnya kata konsep ya. Nah, nanti Ibu cek lagi. Terima kasih. Ibu simpan dulu ya. Nah, dari hasil pembelajaran tadi sudah cukup jelas ya tentang sejarah pesantren di Indonesia serta dengan ciri khasnya. Oke, dari materi tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Tokoh yang lain dari pesantren-pesantren sangat berperan dalam pendidikan di Indonesia. Banyak tokoh besar yang merupakan alumni sebuah pesantren. Misalnya saja, siapa misalnya? Kemudian bahkan ada yang menjadi presiden dulu ya. Presiden siapa? Alumni pesantren ya, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Ya, makanya kalian yang rajin belajar, mudah-mudahan dengan kita belajar di pesantren menjadi barokah untuk kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Syukur-syukur alhamdulillah kalau nanti menjadi seorang ustadz yang terkenal ya. Amin. Mungkin dari Ibu pembelajaran untuk sekarang cukupan sekian. Nanti di pondok silahkan kalian pelajari untuk materi subbab berikutnya ya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Mana KM-nya? Silahkan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim.